warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian Rawalangi Podcast. Saya Haji Fadli. Sebetulnya saya kesini sih jalan-jalan, tidak ada maksud atau apa, tapi ketemu dengan beliau, Bapak Gaby. Selamat malam, Pak. Malam, ya saya kebetulan ketemu tamu juga. Oh ya, Gabriel SM. Kebetulan ada peralatan untuk nanya-nanya. Langsung kita temui aja beliau untuk nanya-nanya. Mudah-mudahan ada kesempatan, Pak ya. Artinya kan Bapak menjabat 2 periode sebagai Bupati di Kabupaten Tambrau. Ya. Jadi alhamdulillah mungkin saya juga merasa bangga. Tanpa sengaja main-main ke kafe di sini lantai 7 Hotel Aston ada Bapak sewa. Mungkin ada siapa tahu Bapak ada waktu bisa kita tanya-tanya karena kita ini kan dari golongan remaja-remaja. Mungkin mau menimba ilmu dari pengalaman hidup dari Bapak seorang Bapak Gaby begitu. Kalau boleh saya tanya paling di awal ini Pak, untuk maju menjadi seorang kepala daerah kayak bupati itu memang ada sudah diangan-angan itu Pak ya untuk menjadi seorang kepala daerah. Siapa tahu saya punya rezeki juga mau maju jadi kepala daerah Kak. Amin, amin. Ya, bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih ya. Sebenarnya untuk maju menjadi bupati ini sama sekali tidak ada di angan-angan saya. Jadi cita-cita saya saat masih kuliah itu di Makassar ya. Nah, itu saya pikir bahwa kebetulan saya jurusan akuntansi, jadi saya pikir bahwa nanti saya akan kerja di keuangan, ya entah di bank atau di pemerintahan atau di bagian keuangan, atau punya perusahaan sendiri terus bergerak bisnis ya. Berkehendak lain. Ya, sampai akhirnya saya masuk di pemerintah daerah, lalu terus pun juga bekerja, tapi bekerja saya seperti karyawan biasa ya atau pegawai biasa saya. Baik. Sampai dengan dipercayakan diangkat menjadi kepala bidang pembukuan di Kabupaten Sorong, lalu pindah ke Tambrau menjadi kepala badan keuangan Tambrau. Hanya 1 tahun ya, paling lama ya sudah. Setelah itu semua masyarakat menawarkan saya. Oh begitu. Jadi di awalnya Bapak menjadi pegawai biasa. Iya, cita-cita saya begitu. Oh iya. Cita-cita pegawai biasa itu sudah cukup. Cukup. Oh, berarti ada kesyukuran Pak ya? Ya, syukur sama Tuhan. Ya. Jadi perjalanan selama Bapak berdinas menjadi pegawai biasa itu ada dorongan dari masyarakat. Ya, karena saya tokoh pemekaran saat itu. Oh, tokoh pemekaran. Tokoh pemekaran Tambrau saat itu. Jadi saya yang penting bahwa ada perubahan di daerah Tambrau ini karena antara Manokwari, Sorong, tengah itu Tambrau ya. Nah itu gelap. Kalau kita malam terbang dengan pesawat di situ gelap. Jadi angan-angan saya, cita-cita saya bahwa suatu saat di yang gelap itu mesti saya terang. Amin ya. Gitu. Jadi kita memekarkan Tambrau dengan tujuan itu agar supaya ada perhatian, perubahan ya atau perhatian pemerintah ke masyarakat. Siap. Di sana. Berarti memang menjadi kepala daerah itu tidak ada cita-cita, tapi tiba-tiba karena dorongan publik yang ada di Tambrau. Tapi Bapak basicnya dulu waktu sekolah dasar memang di Papua Pak atau di mana mungkin? Oh, basic sekolah dasar di Tambrau memang. Di Kampung Senopi. Namanya apa Pak? Kampung Senopi. Kampung Senopi. Ya. Namanya keren ya, Kampung Senopi. Itu distrik Kebar saat itu ya, tapi dia masih masuk di daerah bawah di Kabupaten Manokwari saat itu. Tahun berapa itu Pak? Ya, saya tamat SD tahun 1977. Berarti sudah ada listrik ya? Ya. Sudah ada listrik masuk? Belum, masih gelap. Ya. Kita dari Kebar ke Senopi jalan kaki 4 jam jalan kaki, telanjang saja baru jalan setapak saja. Sekolah jalan kaki? Jalan kaki dari Kebar ke Senopi, jadi 4 jam. Jadi saya tinggal di sana di Senopi karena tidak bisa kembali karena jauh kan. Iya, Senopi. Jadi, macam ikan toko karton saya Pak, Snoopy memang nama Snoopy ya. Snoopy itu SD di Kampung Snoopy. Ya, Kampung Snoopy SD YPPK Santo Yosef Snoopy. SD milik dari Katolik. Dan saya tinggal di asrama pula karena bikin asrama di tingkat SD. Oh, ada asrama. Ada asrama ya. Asrama SD. Berarti untuk biaya sekolah? Semua ditanggung oleh itu. Iya. Setelah itu berangkat misi ya. Setelah tamat SD lalu saya berangkat ke Fak-Fak. Ke Fak-Fak? Ya, ke Fak-Fak kita naik pesawat Pak. Cessna punya misi itu. Pertama kali. Naik pesawat? SMP? Ya, SMP naik pesawat ke Fak-Fak itu, pakai celana boven yang kemeja tapi kaki telanjang. Bagaimana? Tidak pakai alas kaki Pak? Tidak pakai alas kaki telanjang, jadi celana boven,
Kemeja oke, kemeja, tetapi kaki telanjang. Jadi kita ada bertiga itu kaki telanjang semua. Berarti bisa naik pesawat Pak waktu Naik itu ya, tidak pesawat. pakai sendal ya, Biar tapi tidak pakai sendal, tidak apa-apa. Gaya-gaya koboi memang. Yo. beliau ini. Berarti itu mulai di Fafa kelas 1 SMP Pak. SMP di Fakfak. Tahun berapa itu ya? Sudah tahun 77 itu sudah langsung ke Sudah langsung Fakfak. Awal ke Januari berangkat ke Fakfak kan. Ya. Selesai SD langsung SMP di SMP Fafa. Fakfak. Cita-citanya paling pertama tercapai naik pesawat. Iya. Sekalipun tidak pakai sendal ini. Tidak pakai sendal, kaki telanjang. Jangan sampai tidak bawa pakaian lagi Pak. Tidak ada pakaian, Oh, begitu? tidak ada. Iya. Dari itu kan koordinasi antar misi, naik misi Katolik, jadi Iya. di Fakfak pun sudah ada asrama. Iya. Jadi saya mendarat di, saya dengan teman-teman ini mendarat di Fakfak, Baik. lalu dijemput di lapangan Torea ya, kalau tahu Iya, Fakfak, iya. lapangan Torea itu agak jauh dari kota Fakfak, lalu kita naik kelompok ya, dari kota Torea itu ke Fakfak, Naik lompat. kurang lebih ya 1 jam lah ke kota Fakfak, Ya. lalu ke asrama. Begitu. Berarti yang sekarang orang tahu ini Pak Gabriel Asem ini kan sudah menempati bupati. Ternyata awalnya dulu naik pesawat. Pengalaman beliau ini Ya. kayaknya susah yang ada samanya ini. Ya. Naik pesawat tidak pakai alas kaki dari satu daerah ke daerah lain. Ya, Itu memang waktu dari SMP. kampung ya. Jadi kalau saat itu orang di kampung itu kalau pakai sendal itu kita juga heran lihat karena itu hal yang baru begitu. Oh begitu Pak. Iya. Baik. Artinya kan sudah rasa nyaman juga Ya. dengan keadaan itu. Terus setelah SMP, SMA-nya di Fakfak. Nah, setelah SMP SMA-nya di Sorong. Oh di Sorong. Nah, saat itu saya tes SMA Negeri Fakfak juga. Saya tembus SMA Negeri Fakfak. Tes SMA Agustinus juga Sorong ini sama Katolik saya tembus juga, jadi pikirlah Fakfak saya sudah tahu biar saya cari suasana baru lagi. Tambrau, Fakfak, Fakfak. Sorong lagi. Dan Sorong juga ada asrama juga. Oh. Sudah naik kapal laut ke Sorong. Gratis lagi sekolahnya Pak. Sini gratis juga. SMP gratis juga. SMP gratis, Wih, luar biasa, SMA berkat- Agustinus ini gratis ya. Bagus Saat sekali itu berkat misi Katolik Bapak, tidak kuat ya. Iya, dari SD gratis, Ya, SMP gratis, SMP gratis, SMA pun gratis ya. Santo Yosef semua itu. Ya, jadi Santo Yosef Snobi SD, Snobi. terus Fakfak ini SMP Santo Don Bosco. Oh, Don Bosco. Santo Don Bosco ya. Setelah ke Sorong ini baru SMA Santo Agustinus. Oh, siap. Gitu. Berarti setelah itu perjalanan mengenai pendidikan SD, SMP, SMA, nah pasti Bapak memikirkan kuliah ini. Ya. Apa setelah tamat SMA langsung kuliah atau ada jenjang 1-2 tahun baru kuliah? Gimana kira-kira? Jadi saat itu kan memang seleksi siswa yang berprestasi ya. Saat itu saya lolos PMDK ya, penelusuran minat dan bakat ya dulu. Ya, Daftar di mana itu Pak? Nah, saya lulus bebas tes masuk Kuncen dulu. Wih, Ya, Jayapura. Iya, di Jayapura, tapi saya Tidak ambil? tidak ambil kan tidak ada biaya untuk berangkat ke sana. Oh begitu? Begitu, akhirnya saya nganggur saja. Nganggur berapa tahun? Nganggur 1 tahun. Tidak diusahakan Pak, padahal kan ke Uncenya itu gratis. Ya, ke sana tapi mungkin saya di SMA saya nakal. Berkelahi terus tidak selama gitu, jadi dari misi tidak biayai saya. Ya, oh, wow. Ya. Untung nakalnya sampai SMA saja Pak. Iya, itu. Iya. Begitu. Tapi untuk kuliahnya sendiri setelah tidak jadi ke Uncen, bagaimana? Sudah jadi ke Uncen, lalu saya di Sorong, nganggur di Sorong ini, ya setengah tahun di Sorong. Setengah tahun di Sorong numpang dengan keluarga. Ya. Nah, saya cari kerja sendiri, jadi kuli bangunan juga, jadi campur-campur semen, Ya, babat rumput. Ya, saya bak PDAM di atas itu, Pak Bupati saya nih. yang cor itu bak itu. Pak Bupati Ya. ini 2 periode ternyata pernah campur semen ya. Campur semen di atas itu. Saya belum Kontraktor cerita jangan semua ya. Macam-macam dengan Pak Bub ya. Ya. Artinya Pak mantan Bupati. Iya. Jangan macam-macam, dia pernah campur-campur semen ini. Karena pengen mau beli celana baru, celana jeans baru, jadi tidak ada uang, ya saya harus kerja. Campur-campur semen baru ada uang, baru saya beli celana. Luar biasa Pak. Artinya Gitu. keinginan untuk Ya. bagaimana Begitu. bisa meraih sesuatu itu kan Ya. dimulai dengan itu pengalaman Ya. hidup. Ya, itu. Babat-babat rumput. Babat rumput, begitu. Terus menuju ke kuliahnya ini Pak. Setelah itu 6 tahun di Sorong, 6 bulan sorry, 6 bulan di Sorong, Ya. lalu 6 bulan saya ke Manokwari. Ke Manokwari itu langsung ke Kebar. Kebar sama orang tua kita kerja kebun, Oh. kerja kebun kacang, jagung di sana, bantu-bantu orang tua kita kerja. Oh, saya kembali lagi Pak. Ya. Berarti sama orang tua waktu SD sudah masih sama orang tua.
Ya, kan sudah tamat SMA ini. Ya. Nah, Kembali ke terus orang tua lagi. Kembali ke orang tua itu. Selama 6 bulan di Kebar itu. Kebar. Sambil bantu mama dan bapak kita kerja kebun kacang, kebun jagung begitu. Itu belum kuliah itu, Pak. Belum kuliah. Tapi ya Niat untuk kuliah sudah ada waktu. niat sudah ada, tapi ya itu. Jadi saya tinggal orang tua, memang bapak memang pegawai, tapi pegawai yang ya kecil kan. Jadi Ya. gaji pun juga tidak bisa membiayai kami semua kan. Kami adik kakak semua tuh. Ada sekolah di SMP Ya. begitu. Saya sendiri sudah tamat SMA. Jadi ya sudah tidak mencukupi, tapi sudah bantu kerja kebun supaya ada uang kan, ada kacang, ada itu, terus orang tua juga piara sapi. Oh, iya. Jual kumpul baru ada uang Bantu. bisa berangkat ke Makassar Oh, iya. gitu. Gitu ya. Ya. Jadi